Assalamualaikum Sobat Viz TV. Pada video kali ini saya ingin update Redmi Note 9 Pro ke MIUI 12. Jadi sobat bisa langsung masuk seperti ini ya. Kita lihat tentang telepon. Ini masih MIUI 11. Dan ini sobat bisa lihat sudah mendapatkan pembaharuan. Video ini dibuat bulan Oktober tanggal 31. Jadi akhir bulan ya. Jadi langsung aja kita update nih. Apa sajakah perbedaannya? Downloadnya kan 2 GB lebih ya. Jadi untuk proses ininya juga lumayan. Ini mungkin videonya saya percepat aja ya. Dan ini sudah nyala. Jadi menurut saya cukup cepat juga ya, walaupun ya nggak nyampe 10 menit sih. Dan tampilan awalnya seperti ini, dan ini belum di restart pabrik ya. Jadi harusnya sih masih ke bawah data-data yang lama gitu. Terus di sini kita langsung masuk ke settingan nih. Jadi memperkenalkan MIUI 12. Fitur-fitur barunya apa aja. Di sini kita bisa lihat pertama adalah animasi baru. Oke, kedua adalah perlindungan privasi. Jadi kalau kita browsing internet ya, itu nggak dilacak data HP kita atau personal atau profil HP kita gitu. Jadi profil virtual. Terus kemudian ada jendela mengambang. Ini bukanlah split screen ya, tapi jendela mengambang itu dia terpisah gitu. Jadi yang satu full screen, terus misalkan sobat sambil nonton YouTube sambil balas-balas WhatsApp gitu. Terus di sini ada pusat kontrol. Jadi nanti ditarik kanan dan kiri itu beda masing-masing ya. Terus kita on kan aja biar fiturnya langsung aktif. Kemudian di sini ada fitur baru yaitu catatan. Kemudian fitur proyeksi. Jadi ini proyeksinya lebih privasi ya. Di saat kita proyeksi ke TV kan kita nggak mau juga ya file-file pribadinya terlihat gitu. Jadi di sini bisa tidak dimunculkan. Terus kemudian layar utamanya ini juga beda. Sobat bisa lihat. Ini bisa ditarik ke atas seperti ini. Tuh. Kemudian komedi putar wallpaper ini bisa digeser ke kanan seperti yang terlihat di atas. Dan ini pengalaman visual baru, jadi interface-nya baru. Oke, sekarang kita klik perbaharui. Oke, ini adalah tampilan yang terbarunya, jadi beda dari yang sebelumnya ya. Dan untuk fungsi kontrolnya ini kita tinggal tarik dari atas seperti ini. Ini yang sebelah kanan ya. Kemudian notifikasi itu ada di sebelah kiri. Jadi terpisah. Tapi kalau sobat tidak terbiasa bisa dikembalikan. Kadang kita sudah terbiasa jempol tarik kanan gitu ya. Terus semuanya nyampur. Kalau ini sudah terpisah. Tapi di sini ada fitur spesial. Jadi di aplikasi foto ini, dan ternyata ini ada menu baru juga nih. Ini kita okein aja deh. Terus kita coba ambil dokumen ya. Kita langsung tes aja ya pakai selembar dokumen. Jadi ini di aplikasi kamera biasa. Sekarang sudah terintegrasi oleh Google Lens. Sobat bisa klik yang di situ. Nah, ini bisa baca teks, misalkan kita suruh terjemahkan tuh, dia bisa ngebaca. Bisa dilihat ya. Terus kalau sudah ya tinggal diklik aja foto seperti ini. Jadi ini bisa di-search, bisa diterjemahkan gitu ya. Jadi itu adalah aplikasi yang sudah tertanam sekarang di kamera bawaan. Oh ya sob, ada informasi tambahan sebenarnya yang saya sampaikan di Redmi Note 9 Pro ini. Jadi ini sebenarnya bukan tempered glass ya. Waktu itu kan saya bilang waktu unboxing adalah tempered glass, tapi ternyata adalah halogen. Jadi seperti plastik tipis gitu untuk pelindung layar fungsinya. Oke, di sini mungkin yang akan saya bahas nggak semua ya. Kita masuk pengaturan dulu coba. Tapi fitur-fitur yang mungkin kita gunakan aja. Karena kalau dibahas semua tuh ada 20 lebih kalau nggak salah deh. Jadi sobat bisa lihat di video Redmi Note 8 Pro yang saya review MIUI 12 juga. Kalau saya bahas hal yang sama nanti takut videonya duplikat. Jadi ini adalah tampilan telepon yang terbaru. Jadi tentang telepon atau about phone ya. Di sini sobat bisa lihat fitur-fiturnya yang tadi update juga. Ini dia ada pusat kontrol, mode gelap, sistem telepon, layar kunci, bar status, notifikasi, dan kamera. Kamera itu yang tadi dokumen ya. Kemudian mungkin akan saya bahas fitur-fitur yang benar-benar dipakai aja. Yaitu saya paling suka adalah mode gelap. Di sini langsung kita klik aja mode gelap. Oke, langsung ketemu ya. Jadi biar nggak lama, coba kita aktifkan. Ini belum diaktifasi ya, tapi kita coba buka Play Store. Warnanya apa nih Play Store? Oke, warnanya putih. Terus buka Chrome juga warnanya putih. Terus buka ini deh satu lagi, yaitu Studio YouTube.
Ini juga putih ya. Sekarang kita kembali lagi ke setelan. Kita rubah ke mode gelap. Ini juga merubah aplikasi ketiga alias tema yang sampai ke akar-akarnya. Oke, sekarang kita cek. Tuh, udah gelap kan? Tuh bagian atasnya ya yang gelap ya. Oke, sobat bisa lihat ini termasuk aplikasi seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Itu di Redmi Note 8 Pro kemarin saya coba juga sudah berubah mode gelap juga. Jadi enak, semuanya ikut berubah mode gelap. Kalau misalkan nggak berubah, itu ada settingannya juga kok. Jadi sobat bisa atur di sini, aplikasi individual tuh. Mana yang misalkan sobat nggak mau mode gelap ya tinggal dihilangkan aja, misalkan view. Itu akan berubah kembali ke default aplikasinya bawaannya. Oke, ini menurut saya sangat penting banget karena di saat malam hari lampu dimatiin, ya kita lebih nyaman dengan mode gelap seperti ini. Selanjutnya adalah mode privasi, dimana di sini kita lebih terlindungi ya. Sobat bisa cari virtual. Oke, kelola identitas virtual. Ini kita on kan. Jadi kalau misalkan di on kan biasanya kalau kita browsing website itu suka ngambil cookies dari HP ya. Jadi ibaratnya mendeteksi mungkin mereka jual untuk iklan atau untuk kebutuhan yang lain gitu. Entah history browsing kita. Tapi dengan identitas virtual ini tidak tidak profil asli kita lah yang diambil gitu. Jadi identitas yang virtual intinya. Jadi bukan yang aslinya. Kemudian kita lanjut lagi fitur spesial. Dimana fitur spesial ini coba cek dulu game turbonya ya. Untuk game turbo kalau misalkan sobat belum masuk nih aplikasinya, itu tinggal diklik aja di sini terus cari gamenya. Kemudian untuk penambahan gamenya ini tinggal di checklist-checklistin. Kadang beberapa game itu nggak masuk, tapi kalau game-game yang terkenal seperti ini itu sudah otomatis masuk biasanya. Kemudian untuk settingannya juga bisa di sini. Dan di sini adalah fitur yang saya suka adalah CPU dan GPU, jadi ada dua ya. Sebenarnya kalau bisa sih satu lagi sama temperatur dan FPS, tapi biasanya muncul kok. Ya udah kita coba aja misalkan game Call of Duty. Langsung aja kita cek ya. Ini kita tarik. Di sini sobat bisa lihat ada GPU, CPU dan FPS. Sebenarnya kalau ada suhu ya lebih perfect lagi gitu. Saat ini sih masih ya 3 ini sudah cukup sih sebenarnya. Jadi kita bisa cek FPS berapa FPS kah, kenapa nge-lag itu bisa dicek di sini. Jadi apakah karena FPS-nya turun atau karena jaringannya yang lagi lemot gitu kan. Jadi di sini bisa terlihat. Selain di fitur game turbo, di sini juga ada video toolbox atau kotak alat video. Dan di sini sobat juga bisa setting aplikasi apa aja nih. Kayak misalkan Mi video atau YouTube ya. Biasa kita nonton kan di YouTube. Terus kita sekarang buka YouTube-nya kan sudah di checklist, berarti sudah bisa diaktifkan video toolbox-nya. Di sini ada titik kecil sebenarnya tuh. Kalau terlihat ya. Misalkan yaudah kita play aja. Ini suaranya sobat bisa dengar. Terus kita tarik. Di sini ada mode yang saya suka adalah mode dengan layar gelap. Suaranya masih ada. Tapi layarnya mati. Fungsinya apa? Kalau menurut saya sih biar hemat aja. Kayak misalkan nonton podcast Deddy Kobuzer, kan kita nggak butuh juga ya nonton orangnya, kecuali ya kalau lagi bintang tamunya cewek gitu ya. Jadi bisa kita tonton. Apalagi kalau sobatnya nontonnya Full HD, wah itu biasanya pakai WiFi unlimited. Jadi kalau yang lagi ngirit-ngirit nonton pakai kuota, biasanya lebih nyaman ya kayak gitu. Tinggal resolusinya diturunin terus layarnya dimatiin biar hemat baterai, hemat kuota juga. Terus ada apa lagi sih? Coba kita tarik lagi. Di sini ada rekam, jadi bisa kita rekam, bisa screenshot, bisa diproyeksi. Di sini ada settingannya juga. Terus misalkan sobat mau WhatsAppan juga bisa, sambil WhatsAppan diklik, atau mau sambil browsing misalkan bisa, mau sambil Facebookan sambil nonton YouTube bisa. Ini namanya adalah layar mengambang. Jadi ukuran layar mengambang ini kalau split screen kan kebagi dua. Kalau layar mengambang itu dia bisa diatur gede kecilnya ya. Terus untuk ngebuangnya juga tinggal klik titik yang di sini di bawah, di atas juga ada. Nah, seperti itu. Itu akan hilang. Masih di fitur spesial. Di sini tadi sudah kita bahas ya yang jendela mengambang ini juga bisa sobat baca panduan manualnya di sini. Terus untuk meminimalkan jendela, membesarkan, mengecilkan gitu ya. Jadi butuhnya kan kadang bisa disesuaikan kebutuhan kita seperti apa. Terus ruang kedua. Ini menurut saya sih sudah ada ya di fitur sebelumnya. Jadi nggak perlu kita bahas lagi. Kemudian mode mudah. Ini menurut saya cukup penting. Karena kalau kita memberikan atau menghadiahkan HP ke orang tua kita,
Kalau sekarang kan ini kecil-kecil, kasihan ngelihatnya, agak rumit, apalagi yang sebelumnya mungkin dari HP Nokia ya kalau masih ada. Coba sekarang kita aktifkan mode mudahnya, maka dia akan menjadi besar-besar seperti ini. Jadi yang mungkin kacamata minusnya udah gede atau silindernya sudah besar, lebih nyaman juga pakai mode seperti ini. Jadi tampilan lebih besar, lebih simple istilahnya. Atau mode light biasanya. Terus bawahnya juga menjadi tombol lagi, tidak yang seperti geser-geser gestur gitu. Dan sekarang kita kembalikan aja seperti semula karena kita kan yang modern ya, biar kekinian. Oke, untuk fitur spesialnya hanya sampai di sana, tapi tenang aja, sebenarnya ada 20 lebih kok. Makanya kalau misalkan sobat mau lihat yang video Redmi Note 8 Pro silahkan. Tapi di sini saya bahas yang pentingnya aja yang mungkin kita gunakan gitu dalam keseharian. Di sini sobat ketik aja backup, terus kelola akun backup. Ini yang saya suka. Kalau misalkan yang di HP, karena install banyak game, itu bahkan masih kurang ya memorinya. Karena game-game sekarang tuh gila, bisa sampai 8 GB, 5 GB, atau mungkin nanti ada yang lebih dari 10 GB juga. Jadi di sini kita bisa backup ke perangkat seluler ini kalau memang SD card-nya masih lega atau internalnya masih lega. Dan yang saya suka adalah backupnya ke komputer atau PC, karena PC pakai hard disk. Jadi ini lebih apa ya, nggak makan tempat istilahnya ya, lebih nyaman aja backupnya karena di PC. Terus bisa juga sih backupnya ke email, tapi kan kalau email Google sekarang sudah dibatasi ya, kalau nggak salah 15 GB. Jadi ya tetap lebih nyaman di PC sih. Oke, mungkin pembahasan sudah cukup sampai di sini ya, karena ini yang sehari-hari mungkin kita gunakan aplikasi-aplikasinya atau fitur-fiturnya. Sebenarnya ada 20 lebih, pokoknya sobat bisa lihat, nanti di akhir video akan saya selipkan videonya. Kalau sobat merasa video ini berguna dan menambah informasi atau wawasan sobat, silahkan dibantu like-nya, dan yang belum subscribe, bisa subscribe channel Viz TV di bawah ini. Sampai jumpa kembali, salam sobat Viz TV, wassalamualaikum.